Baik dulur-dulur RH Farm, sudah tahukah kalian apa itu vermikompos? Ya, vermikompos adalah sebuah pupuk organik padat yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti dedaunan kering, batang-batang pisang, rerumputan, daun-daun pisang, serta limbah organik dapur. Dan juga bisa ditambahkan dengan bermacam-macam kohe seperti kohe kambing, kohe ayam, sapi, jangkrik, dan lain-lain. Untuk proses dan pembuatan vermikompos, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya dulur-dulur tidak gagal paham. Oke, baik dulur-dulur RH Farm, yang sedang saya pegang ini adalah vermikompos. Tetapi vermikompos yang sedang saya pegang ini masih berbentuk bahan. Vermikompos sudah tidak asing di kalangan para petani organik dan sudah sangat diakui oleh para petani dunia. Vermikompos adalah pupuk organik yang terbaik yang disediakan oleh alam. Tetapi vermikompos bisa dibuat dan bisa diolah oleh kita sendiri dengan cara mengumpulkan bahan-bahan organik, lalu dimasukkan ke dalam karung ataupun membuat bak, dan biarkan bahan-bahan organik tersebut terurai oleh cacing tanpa mencampurkan mikroorganisme apapun. Baik dulur-dulur, bisa dilihat di layar HP kalian. Ini adalah gambaran vermikompos yang sudah hampir jadi, yang bentuknya sudah teksturnya lembut seperti granul. Dan untuk pengaplikasian vermikompos ini bisa dengan cara diayak. Bisa dilihat ini adalah sekumpulan para cacing-cacing yang sedang mengurai bahan-bahan organik. Vermikompos sangat bagus kandungan unsur haranya karena sangat lengkap, terutama untuk kesuburan tanah dan untuk kesuburan tanaman juga. Vermikompos bisa diaplikasikan dengan bermacam-macam cara. Bisa ditaburkan dan juga bisa secara kocor ataupun semprot. Oke, baik dulur-dulur RH Farm, kali ini kita akan mengayak bahan organik ini, vermikompos tersebut, supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk dulur-dulur bisa mengayaknya menggunakan ayakan plastik yang seperti saya pakai, ataupun untuk ayakan pertama dulur-dulur bisa menggunakan ayakan yang dari bambu yang lubangnya masih cukup besar. Tujuan pengayakan adalah supaya terpisah dari bahan-bahan yang belum terurai, karena vermikompos sejatinya tidak akan semua terurai secara halus. Dan ini adalah proses kedua, lur. Setelah proses pengayakan pertama, kita ayak lagi untuk tahap kedua. Tujuannya agar lebih maksimal hasilnya. Karena vermikompos ini bisa digunakan untuk sistem semprot dan sistem kocor juga. Pengayakan ini untuk memisahkan tekstur yang sangat lembut dan yang cukup kasar. Vermikompos bisa dipecah menjadi 3 bagian. Untuk hasilnya nanti kita bisa lihat di video selanjutnya. Bisa dilihat, diperhatikan oleh dulur-dulur hasilnya. Ini adalah yang cukup kasar, dan yang ini adalah hasilnya yang lebih lembut seperti ini.
ini adalah hasil yang lebih lembut. Untuk melihat hasil yang lebih jelas perbandingannya, maka mari ikuti video ini sampai selesai, karena ini akan sangat bermanfaat. Oke, baik lur. Sekarang kita sudah ada di luar dan kita di sini sudah dihadapkan dengan 3 karung berisi dengan 3 jenis vermikompos dengan berbagai ukuran. Bagaimana cara membedakannya dan apa saja fungsinya dari masing-masing vermikompos ini? Oke, baik, saya akan jelaskan. Bisa dilihat oleh dulur-dulur dengan tekstur dari vermikompos ini. Vermikompos yang ini adalah ayakan pertama yang menggunakan ayakan bambu. Ini adalah hasilnya, masih sangat kasar. Oke, baik, bisa dilihat ya lur. Dan ini adalah ayakan yang kedua. Dan hasilnya, teksturnya ini tidak terlalu kasar, tetapi masih cukup kasar. Begitu lur ya. Jadi tidak terlalu kasar, tetapi masih cukup kasar. Dan untuk yang ketiga, ini adalah vermikompos yang paling sempurna. Kenapa bisa disebut paling sempurna? Karena ini adalah vermikompos dengan hasil ayakan yang ketiga. Ini teksturnya sangat lembut sekali dengan granul seperti ini, bisa dilihat oleh dulur-dulur. Dan warnanya sangat hitam pekat, menandakan ini sangat bagus. Oke, baik dulur-dulur, dan saya akan bahas kegunaannya. Yang pertama, ini vermikompos yang ayakan pertama. Ini bisa digunakan untuk pencampuran media tanam. Jadi maksudnya ini bisa dijadikan pupuk dasar, begitu dulur-dulur. Pupuk dasar kita menggunakan tanah lalu dicampur dengan vermikompos yang berukuran kasar ini. Oke, paham ya? Dan untuk yang kedua, vermikompos yang setengah kasar dan setengah lembut ini dulur-dulur bisa aplikasikan sebagai media semai. Jadi ini yang kedua bisa dijadikan campuran untuk media semai. Oke, paham lur ya? Dan untuk yang ketiga, dengan tekstur yang paling lembut, ini bisa dijadikan untuk pupuk tabur, lalu kocor, dan juga untuk sistem spray semprot. Bagaimana caranya? Ini vermikompos dijadikan untuk pupuk semprot. Oke, untuk bagian pupuk semprot, nanti aplikasinya, videonya akan saya buat setelah video ini di bagian selanjutnya. Dan sekarang kita akan bahas kegunaannya dulu. Baik dulur-dulur, dan saya akan memberikan contoh ya. Baik dulur, di sini saya akan memberikan contoh untuk cara pemupukan menggunakan pupuk vermikompos. Dan vermikompos sudah saya jelaskan, ini satu bagiannya. Dan untuk pemupukan saya akan menggunakan yang granul seperti ini. Lalu kita taburkan di atasnya. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja, karena ini akan mencair ketika nanti kita siram. Lalu di sini saya sudah ada semaian benih pakcoy. Bisa dilihat ini adalah benih-benihnya. Dan untuk menaburi di atasnya sebagai penutup, maka kita akan menggunakan pupuk vermikompos yang bagian kedua ini. Seperti ini lur. Cukup ditaburkan di atasnya saja seperti ini, tipis-tipis. Ini hanya sebagai contoh saja lur ya. Jadi ini bagiannya untuk pengaplikasian penyemaian, dan ini untuk pemupukan pupuk dasar, dan ini untuk pemupukan lanjutan. Baik, begitu lur untuk penjelasannya dari masing-masing pupuk vermikompos ini. Oke, baik dulur-dulur, kita masuk ke bahasan bahan-bahan. Bahan-bahan untuk menjadikan vermikompos adalah ini
sisa-sisa limbah dapur. Bisa dilihat oleh dulur-dulur, ada kue, ada ketupat, dan pokoknya sisa-sisa limbah dapur berbahan organik, semacam kulit-kulit bawang, kulit kentang, ataupun sejenis lainnya. Ini adalah kumpulan dari dapur. Lalu kita akan simpan ke dalam karung. Lalu bahan selanjutnya adalah daun-daun kering seperti ini. Lalu sisa-sisa dari pohonan yang sudah kita panen, kita kumpulkan, kita rajang tipis-tipis. Dan bahan selanjutnya sebagai tambahan, di sini saya menggunakan kotoran kelinci. Di sini selain kotoran kelinci, ada juga remahan-remahan sisa-sisa makanan kelinci yang tidak habis. Ini adalah sumber bahan untuk dijadikan vermikompos. Dan kita akan masukkan ke dalam karung ini dari semua bahan yang kita sebutkan. Lalu kita tinggal simpan di dalam karung dan disimpan di atas tanah. Kemudian cacing-cacing nanti akan masuk ke dalam karung, ataupun kita bisa menambahkan cacing langsung ke dalam karung. Lalu nanti yang akan menjadi pengurainya adalah cacing. Maka jadilah hasilnya vermikompos. Begitu lur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa difahami secara rinci oleh dulur-dulur dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya atas penyampaian saya yang kurang bagus, mohon dimaklumi dan harap dimaafkan karena kekurangan dari saya. Baik dulur-dulur, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.